Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di chapter 4. Ini part 2-nya. Part 1-nya sudah ada. Silahkan cari atau enggak saya tulis di deskripsi ya linknya. Ada juga sebenarnya versi yang lebih ringkasnya. Itu tapi intinya aja lah kalau itu, tapi lebih baik sebenarnya memang mengikuti versi yang ini. Oke, kita part 2 bagian ini sudah juga bagian ini yang menjelaskan tentang resep, cara nulisnya, cara ngomongnya, cara menceritakan resep itu bagaimana gitu ya. Hingga akhirnya kita sampai di yang ini ya. No, I know that. Ini yang terakhir dari part 1, kita masuk ke part 2. Now we will look closely into a similar text manual. Sekarang kita melihat lebih dalam, lebih dekat gitu ya, terhadap teks yang umum yang sama juga, yaitu sebuah manual, sebuah buku panduan. We will analyze the manual of a rice cooker. We will do it with a different table. Kita akan menganalisa buku panduan dari rice cooker, tempat menanak nasi. We will do it with a different table. Kita akan menggunakan beberapa tabel yang berbeda. Dengan menggunakan tabel yang berbeda, hanya ada satu different table. In a recipe, the materials are called ingredients. Kalau di resep itu kan materialnya, bahan-bahannya disebut bumbu-bumbu ya, ingredients. In a manual, di dalam buku panduan, they are called parts. Di dalam buku panduan disebut sebagai bagian-bagian gitu. First, pertama we will read the parts and then present them orally. Pertama kita akan membaca bagian-bagiannya, kemudian menyajikannya secara lisan. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups, kita akan bekerja di dalam kelompok. We will handwrite the work or type it with the computer. Kita akan menuliskan pekerjaannya atau mengetik ya di dalam komputer. First, pertama, every one of us will make a table of 2 column. Pertama, masing-masing dari kita akan membuat tabel yang berisi 2 kolom. The left column is written. Di kolom bagian, jadi ada kolom, ada baris ya. Kalau kolom yang naik-naik ini, kalau baris yang ke samping-samping. The left column, kolom yang sebelah kiri, is written. Tertulisnya seperti apa? The right column is spoken. The kolom sebelah kanan adalah cara bacanya atau pembacaannya kayak apa. Second, kedua, we will put all the parts in the left column. Kedua, kita akan meletakkan semua bagian di sebelah kiri. Next, in the right column. Kemudian di sebelah kanan, we will plan what to say to present the parts orally. Sebelah kanannya cara ngomongnya mau kayak apa ditulis di kolom sebelah kanan. Finally, terakhir, every one of us will learn to present the parts orally. Masing-masing dari kita akan belajar cara menyajikan bagian-bagian itu secara lisan. We will use dictionary, kita pakai kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengejak kata dan menggunakan tanda baca yang tepat. We will say the words and sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata-kata dan kalimat secara keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan datang ke guru kita untuk minta bantuan. Jadi ini adalah gambar dari rice cooker. Bagian-bagiannya disebut parts. Contoh ini misalnya lid knob, pegangan tutup ya. Lid ini tutup, pan ini panci, body itu badan, handle itu pegangan, light indicating cook. Cahaya atau lampu yang mengindikasikan sedang memasak. Light indicating warm. Lampu yang mengindikasikan hangat gitu ya. Switch, ini switchnya. Power cord, ini kabel power. Kabel yang buat listrik gitulah ya. Measuring cup, ini gelas untuk ngukur. Scoop, ini apa namanya kalau di tempat kalian sebut apa? Nah, tulis aja di bawah ya, di kolom komentar. Steaming basket, ini untuk steam, untuk menanak ya. Jadi biasanya taruh di bagian atas, bawahnya itu kan nanti ada air, ada pokoknya uap air lah ya. Bisa juga setelah masak itu ada nasinya, terus nanti ditaruh di atasnya biar sesuatu itu hangat. Steaming basket. How to cook rice, cara memasak nasi. Measure rice with the measuring cup.
ukur nasi, ukur beras, karena ini masih beras. Jadi nasi dan beras sama-sama rice ya. Misal ukur beras dengan gelas ukur, then rinse the rice thoroughly using other container. Kemudian keringkan atau dicuci ya, dibilas gitu ya, dibilas berasnya dengan menggunakan tempat yang berbeda. Put the rinsed rice in the pan. Letakkan beras yang sudah dilakukan rinse tadi itu, dan and add the water to the recommended scale or to your personal taste. Jadi kalau sudah dibilas ya, rinse bilas, taruh di tempat nampan panci yang untuk memasak, dan tambah air ke skala yang direkomendasikan, perbandingan yang direkomendasikan, atau to your personal taste, atau sesuai dengan kesukaan masing-masing, karena tidak semua orang suka nasi yang lembek dan keras juga ya. Jadi masing-masing punya personal taste, punya selera masing-masing. Soak the rice in water at least for 30 minutes. Jadi biarkan berasnya di dalam air setidaknya 30 menit. Place the pan into the body. Taruh nampannya atau pancinya yang tadi sudah diisi dengan beras dan air ke dalam tempatnya rice cooker. Make sure the pan settled properly. Pastikan bahwa nampan ini terpasang dengan benar. Close the lid firmly. Tutupnya dengan pelan-pelan. Plug in and press the switch. Colokkan dan pencet tombol powernya ya. The light indicating cook. Jadi yang bergambarkan cook atau masak will be on, akan hidup. The cooking will start immediately. Proses pemasakan akan mulai secara langsung. When the rice is cooked, ketika nasinya sudah matang, the switch will move up to the keep warm. Jadi nanti switch ini akan berubah akan bergeser ke posisi hangat ya, warm. And the light indicating warm will be on, dan lampu yang mengindikasikan warm atau hangat akan hidup. After the switch move up, setelah switch itu naik ke atas, ini kan nanti naik gitu ya. Leave the lid closed for at least 15 minutes. Biarkan tutupnya itu nanti tetap tertutup selama setidaknya 15 menit. To steam the rice fully, agar nasinya matang dengan penuh, terpanak dengan penuh gitulah kira-kira. Scoop and mix the rice well. Sendok dan aduk nasinya dengan baik, kemudian unplug, cabut. Nah, ini bagian-bagiannya yang tadi sudah saya jelaskan. Cara nulisnya kayak gini, kemudian cara bacanya kira-kira begini. Oke, parts of the rice cooker, bagian dari rice cooker. Body itu badannya, pan itu pancinya ya. Two handles, ada dua pegangan. Lid itu tutup, switch itu yang pencetan tadi, yang ceklik-cekliknya. Power cord itu kabel listrik. Light indicating cook, lampu yang mengindikasikan memasak. Light indicating warm, lampu yang mengindikasikan hangat. Measuring cup itu gelas ukur. Scoop itu sendok atau yang buat nyendok itulah ya. Steaming basket, ini yang buat steam, buat menanak. Here are the parts of the rice cooker. Ini adalah bagian dari rice cooker. A body, a lid, two handles, dan seterusnya. Ini yang dibaca a body. Misalnya ada a pan, two handles, a lid, gitulah ya. Ngerti kan kalau a itu satu, kalau two itu dua. Now, sekarang we will read the methods and then present the steps orally. Sekarang kita akan membaca metode, kemudian mempresentasikan secara lisan. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. We will handwrite the work or type it on a computer. Kita akan menuliskan dan atau ngetik di dalam komputer. First, pertama, every one of us will make a table of 2 column. Masing-masing dari kita akan membuat
tabel dengan dua kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. The left column is written, sebelah kiri ditulis written, the right column is spoken, bagian kanan cara bacanya. Second, kedua, we will put all the steps in the left column. Kita akan menuliskan semua tahapan-tahapan di sebelah kiri. Next, in the right column, kemudian di sebelah kanan, we will plan what to say to present the steps orally. Di sebelah kanan kita akan merencanakan apa yang mau dikatakan untuk menyampaikan secara lisan. Jadi kalau sebelah kiri kan cara nulisnya ya. Nah, setelah cara nulisnya, cara ngomongnya kayak apa, ditulis di sebelah kanan. Finally, terakhir, every one of us will learn to present the steps orally. Masing-masing dari kita akan belajar cara mempresentasikan tahapan-tahapan itu secara lisan. We will use a dictionary, kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja dan menggunakan tanda baca secara tepat, secara benar. We will say the words and sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan atau membacakan kata dan kalimat secara keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan datang ke guru kita untuk minta bantuan. Metode. Here are the steps to cook rice. Ini adalah tahapan untuk memasak nasi. Written, tertulisnya seperti apa. Spoken, cara bacanya kayak apa. Yang pertama, measure rice with the measuring cup. Ukur nasi dengan gelas ukur. Then, kemudian rinse the rice thoroughly using other container. Ini yang tadi juga udah. Ini cara nulisnya kayak gini. First, measure rice with the measuring cup. Then, rinse the rice thoroughly using other container. Put the rinsed rice in the pan and add water to the recommended scale or to your personal taste. Put the rinsed rice in the pan and then, ini tambahan then, kemudian add water to the recommended scale or to your personal taste. Jadi kalau di tertulisnya ini kan ya dia nulis biasa aja. Kalau kita ngomong kan kita kasih tambahan, misalnya selanjutnya apa gitu ya. Terus setelah itu kata-kata yang sambung-sambung kayak gitulah, setelah itu selanjutnya apa kayak gitu, itulah yang ditambahkan ketika kita mau ngomong di sebelah kanan, di bagian kanan ini gitu ya. Soak the rice in the water at least for 30 minutes. Place the pan into the body. Make sure the pan settles properly. Close the lid firmly. Plug in and press the switch. The light indicating cook will be on. The cooking will start immediately. Ini artinya apa? Tadi udah saya jelasin. Saya bantu baca lagi aja. When the rice is cooked, the switch will move up to the keep warm, and the light indicating warm will be on. After the switch move up, leave the lid closed for at least 15 minutes to steam the rice fully. Scoop and mix the rice well. We will design a manual. Kita akan membuat manual atau buku panduan to use a rice cooker to steam food. We have all the steps to steam food, but they are not in good order. We will handwrite the manual and type it on a computer. Jadi kan kita tadi sudah ada ya cara memasak atau cara memanggang pakai rice cooker. Nah, cuma tidak urut dengan baik. Nah, kita mau nuliskan lagi gitu ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Di dalam kelompok. First, we will put the steps in the right order. Pertama kita urutkan. Second, kedua, we will find all the parts from the steps. Kita akan lihat bagian-bagiannya. Third, ketiga, we will use an attractive design to make the manual. Ketiga, kita akan menggunakan desain yang menarik untuk membuat manualnya. We will use an attractive picture of the rice cooker. Kita akan menggunakan gambar yang atraktif dari rice cooker. The title of the manual is How to Steam Food. Judul dari manual ini adalah cara menanak makanan. Fourth, keempat, we will put our manual on the wall of our classroom. Kita akan meletakkan manualnya di dinding kelas kita. Finally, we will answer the questions from the people who come to visit our manual.
Yang terakhir, kita akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang datang untuk melihat buku panduan kita. We will use dictionary, pakai kamus. We will spell the words and use punctuation marks correctly, menulisannya dan tanda bacanya benar. We will also say the parts and steps loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Here are the actions to steam food. Ini adalah aksi untuk menanak makanan. But they are not in a good order. Tapi mereka tidak diurutkan dengan baik. Put them into the table in the right order. Taruh di dalam tabel dengan urutan yang benar. Metode. Time the steaming manually. The unit will automatically switch to warm. Then water in the pan has evaporated completely. Time the steaming manually. Kasih waktu proses penanaan itu secara manual, jadi dikasih waktu. The unit will automatically switch to warm. Kemudian tempatnya itu akan berubah ke warm. Sebelumnya kan cook, kemudian berubah akan menjadi warm. When water in pans has evaporated completely. Ketika air di dalam panci itu sudah mendidih secara keseluruhan gitu. Jadi kan jadi rice cookernya diisi air doang gitu, diisi air ya kan. Nah, airnya nanti dihidupkan ke cook, terus nanti kan mendidih dia. Ketika mendidih dia akan berubah menjadi warm si cekrekannya itu tadi. Add water into the pan. Tambahkan air ke dalam panci. And place the steaming basket on the pan. Dan letakkan basket tempat yang menjadi tempat menanak itu. Kalau tadi kan ada rice cooker, terus nanti di atasnya bisa dikasih sesuatu. Itu namanya steaming basket. Yang tadi ada gambarnya. On the pan, di dalam pancinya. Slightly turn on and adjust the steaming basket. Bertahap, secara pelan-pelan, putar, putar si steaming basketnya, or adjust atau digeser-geser steaming basketnya biar pas gitu. Unplug itu cabut colokannya. Close the lid firmly, tutup dengan pelan-pelan. Plug in and press the switch. Colokkan dan pencet switchnya. The light indicating cook will be on. Lampu yang mengindikasikan cook memasak akan hidup. The steaming will start immediately. Steamingnya atau proses penanakannya akan mulai secara langsung. Place the pan into the body and add foods. Letakkan itu pancinya ke dalam tempat rice cooker dan tambahkan makanan. Bisa makanan apapun lah, kayak misalnya ikan atau apa yang untuk ditanak ya. Kalau di bahasa Jawa hidang lah gitu ya. Place in dish if required. Letakkan tempat tambahan kalau diperlukan. For the parts, untuk bagian-bagiannya, put all parts of the rice cooker mentioned in the action. Untuk bagian-bagian, tuliskan semua bagian dari rice cooker yang disebutkan di atas ini. Use a dictionary, pakai kamus. Make sure you know the meaning of every word and how to spell them. Pastikan kamu tahu arti dari semua kata-kata dan bagaimana cara menyampaikannya. Jadi cara spellingnya. Nah, ini saya udah bantu bagian ini. Artinya saya sudah sampaikan. Cara bacanya juga sudah saya sampaikan. Ya gampang lah, kalau udah tahu itu cara diurutinnya gampang kan gitu ya. Tadi udah saya kasih tahu cara masaknya gimana. Jadi dimasukkan gitulah ya, dan seterusnya. Bisa dimirip-miripin lah sama yang nasi. Cuma bedanya ya, kalau yang kasus sebelumnya nasi, kalau yang ini bisa makanan yang lain gitu. While you are writing your manual, ketika kamu menuliskan buku panduanmu, say the words loudly, clearly, and correctly. Sampaikan secara keras, jelas, dan benar. Jadi sambil nulis, sambil ditulis, sambil diomongin. If you have any problem, come to your teacher. Kalau punya masalah, tanya ke guru. Ini adalah bagian akhir dari part 2 ini. In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. Di jurnal kita,
masing-masing dari kita akan menuliskan refleksi dari proses pembelajaran kita. We will use English or bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. My journal, jurnalku. I have just learned to, saya baru saja belajar untuk the activities I like most were, aktivitas yang saya paling suka adalah, the activities I found most difficult were, aktivitas yang menurut saya paling sulit adalah, what I need to do better is are, yang perlu saya lakukan lebih baik adalah, gitu. Ini adalah akhir dari bab 4. Selanjutnya nanti di bab 5 kita ketemu lagi. Semoga sehat-sehat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.